Sudah resmi, 8 sekolah kedinasan akan dibuka pada tanggal 9 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Irayanti. Sudah resmi, 8 sekolah kedinasan akan dibuka pada tanggal 9 April 2021. Bagi yang ingin mendaftar, jangan sampai info-info terbarunya dilewatkan. Pertanyaan yang paling penting gitu. Yang pertama, sekolah apa saja yang dibuka dan berapa formasinya? Yang kedua, sekolah yang sudah mengeluarkan syarat itu yang mana saja? Yang ketiga, bagaimana cara pendaftarannya? Kita bisa bahas satu persatu. Mungkin untuk pertanyaan pertama dan kedua itu digabungkan saja. Jadi ada 8 sekolah kedinasan yang dibuka dan 4 diantaranya itu sudah mengeluarkan syarat-syarat untuk pendaftarannya dan berapa jumlah formasi yang dibuka di masing-masing sekolah kedinasan. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama itu Kementerian Dalam Negeri. Nah, sekolahnya adalah IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, sekolah ini belum mengeluarkan syarat-syaratnya ya, jadi formasinya masih belum diketahui. Kita tunggu saja tanggal resminya pada tanggal 9 April. Yang kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, untuk Kemenkumham, itu syarat-syaratnya sudah dikeluarkan secara resmi. Kuota formasi untuk sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sebanyak 600 taruna-taruni untuk umum dan putra atau putri Papua Barat. Dan sebanyak 50 taruna-taruni untuk pegawai dan pegawai putra-putri Papua dan Papua Barat. Dengan rincian yang pertama, kuota formasi sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 300 taruna-taruni terdiri dari umum pria 262 taruna, wanita 28 taruni. Khusus putra-putri Papua, pria 4 taruna, wanita 1 taruni. Khusus putra-putri Papua Barat, pria 4 taruna, wanita 1 taruni. Yang kedua, kuota formasi sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 300 taruna-taruni terdiri dari umum, pria 219 taruna, wanita 71 taruni. Khusus putra-putri Papua, pria 3 taruna, wanita 2 taruni. Khusus putra-putri Papua Barat, pria 3 taruna, wanita 2 taruni. Yang ketiga, kuota formasi pegawai sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah 50 taruna-taruni terdiri dari umum, pria 32 taruna, wanita 8 taruni. Khusus putra-putri Papua, pria 4 taruna, wanita 1 taruni. Khusus putra-putri Papua Barat, pria 4 taruna, wanita 1 taruni. Kuota formasi pegawai sekolah kedinasan Poltekkip sejumlah nihil. Lanjut. Kementerian Keuangan. Sekolahnya adalah PKN STAN, Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, sampai saat ini itu belum ada persyaratan yang dikeluarkan. Jadi, untuk mengetahui formasinya, kita masih menunggu diumumkannya pendaftaran resmi 9 April ini. Lanjut, BPS, Badan Pusat Statistik. Sekolahnya adalah Politeknik Statistika. BPS akan menerima kembali mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 yang berstatus ikatan dinas sebanyak 600 orang dengan rincian program studi statistika program diploma 3 yaitu sebanyak 140 mahasiswa,
program studi statistika program diploma 4 itu sebanyak 250 mahasiswa, program studi komputasi statistik program diploma 4 sebanyak 210 mahasiswa. Lanjut, Badan Intelijen Negara. Sekolahnya adalah STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Untuk STIN juga belum dikeluarkan syarat-syarat, jadi formasinya masih menunggu tanggal 9. Lanjut, BMKG. Sekolahnya adalah STMKG, itu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tahun akademik 2021-2022 itu akan diterima yang pertama program studi meteorologi sebanyak 73 taruna, 31 taruni. Klimatologi akan menerima 22 taruna, 10 taruni. Geofisika menerima 26 taruna, 10 taruni. Instrumentasi akan menerima 84 taruna, 9 taruni. Lanjut, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara. Sekolahnya adalah Sekolah Tinggi Sandi Negara. Itu Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Nah, sekolah ini akan menerima 100 orang putra-putri untuk menjadi mahasiswanya. Yang kedelapan, Kementerian Perhubungan. Ada banyak politeknik pada Kementerian Perhubungan, tapi belum ada syarat-syarat resmi, jadi formasinya pun kita juga belum tahu. Nah, lanjut. Jadi setelah mengetahui ada 8 sekolah kedinasan yang buka, silahkan memilih jurusan mana yang kita inginkan sesuai minat dan bakat, dan pikirkan juga peluang terbesar tempat kelulusan. Jadi di antara ke-8 ini, mana teman-teman yang merasa berpeluang besar untuk lulus, silahkan daftar di sana. Nah, bagaimana cara pendaftarannya gitu? Untuk pendaftaran ke-8 sekolah kedinasan dilakukan pada situs resmi https://sscasn.bkn.go.id, dan pendaftaran dimulai serentak 9 April sampai 30 April. Nah, banyak pertanyaan, apakah bisa kita mendaftar 2 sekolah kedinasan? Jawabannya adalah tidak ya. Jadi pelamar hanya boleh memilih satu pilihan sekolah kedinasan. Apabila terdapat kesalahan dalam memilih sekolah kedinasan, maka akan menjadi tanggung jawab pelamar sendiri. Panitia tidak akan merubah. Dan apabila memilih lebih dari satu pilihan sekolah kedinasan, maka pelamar tersebut secara otomatis dinyatakan gugur atau tidak dapat mengikuti tahapan seleksi administrasi. Jadi, teman-teman saat melakukan pendaftaran harus hati-hati mengisikan pilihan sekolah kedinasannya. Nah, untuk pendaftaran online itu meliputi yang pertama, pembuatan akun SSCN Sekolah Kedinasan di website yang tadi. Dilanjutkan dengan login dengan username dan password yang sudah dibuat. Lalu, melakukan upload swafoto dan memilih sekolah kedinasan serta mengupload berkas yang dibutuhkan masing-masing sekolah kedinasan. Selanjutnya, teman-teman harus melakukan cek resume dan cetak kartu pendaftaran dan menunggu verifikasi. Setelah itu, nanti akan disuruh melakukan cek kelulusan administrasi. Bila teman-teman lulus, maka akan mencetak kartu ujian, dan sampai dengan pengumuman kelulusan itu dilakukan pada situs resmi SSCASN. Namun, untuk beberapa sekolah kedinasan terdapat perbedaan. Misal, ada yang melakukan pembayaran ujian, upload dokumen di website sekolah kedinasan masing-masing, dan seleksi lanjutan semisal tes kesehatan dan kesemaptaan yang berbeda-beda lokasinya antar masing-masing sekolah kedinasan.
Jadi nanti saat melakukan tes itu ada tes SKD dan tes lanjutan. SKD ini itu berlaku nasional dan seleksi lanjutan itu dilakukan di sekolah kedinasan masing-masing. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang berniat baik untuk sekolah di sekolah kedinasan membanggakan orang tua, silahkan belajar dengan sungguh-sungguh, persiapan dengan sungguh-sungguh. Semoga teman-teman lulus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.